bintang utara itu. Oleh sebab itu, tak ada bintang pas di tengah kubah selatan, karena kubahnya hanya semu akibat perspektif. Ada juga bintang maksa, bintang redup yang jaraknya masih 1 derajat dari pusat kubah, nggak pernah dipakai buat navigasi. Jadi jelas, ada crepuscular atau titik A, titik awal atau titik asli sinar dan perputaran. Ada anti-crepuscular atau titik B, titik akhir atau titik semu dari sinar matahari dan perputaran kubah. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami oleh awam. Silakan Anda pelajari sendiri nanti. Kerancuan terjadi karena ada sebagian pihak berusaha membantah kubah flat earth dengan argumentasi, kalau pusat kubah bumi datar ada di tengah lingkaran kutub utara, harusnya orang-orang yang ada di selatan bumi hanya melihat Saltrail dari kiri ke kanan dong. Nyatanya di selatan ada kubahnya juga. Berarti kubahnya ada 2. Betul kan? Begitu kira-kira logikanya. Ya itu karena nggak ngerti perspektif aja. Mereka berpikir matahari terbit di timur, sinarnya terus berpencar sampai ke ujung barat. Kalau di barat ada pancaran sinar matahari lagi, berarti mataharinya ada 2, meskipun mataharinya nggak kelihatan. Padahal, kenyataan alam, sinar matahari di timur tidak terus berpencar lebar di barat. Malah sebaliknya, jadi mengecil lagi seperti ada mataharinya di barat. Padahal mataharinya ada di timur. Makanya disebut anti-solar point, anti-crepuscular ray. Ini adalah pengetahuan yang umum sekali, cuma mungkin nggak banyak diketahui di Indonesia. Sekarang kita kembali pada kubah utara dan kubah selatan atau Southern Hemisphere. Anda tak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk mempelajari fenomena ini, sebab ini adalah pengetahuan yang umum sekali. Di buku ada, di web ada, softwarenya juga ada. Jangan terkesan hanya orang tertentu yang diberkahi yang mampu melakukan dalam tanda petik penelitian. Semua orang bisa mengkaji. Inilah maksud dari people empowerment, pemberdayaan masyarakat. Membuat masyarakat jadi berdaya, tidak tergantung pada elit yang seolah-olah bisa memonopoli kebenaran. Anda download saja software ini, Stellarium, gratis, tak perlu keluar duit untuk pergi jauh-jauh dulu. Dengan software ini, Anda bisa melihat ke semua arah, bukan cuma selatan, tapi timurnya gimana, baratnya gimana, dan utaranya gimana. Bahkan di YouTube ada tutorial. Orang gunakan software ini dulu untuk merencanakan pemotretan star trail. Logis, sebelum pergi jauh, ya bikin planning dulu. Bintang mana yang dipotret, dari arah mana. Profesional ya begitu, kerja dengan planning. Setelah matang perencanaan, baru pergi memotret. Untuk hasil yang indah, bukan untuk pembuktian. Tapi ya terserah mana yang lebih logis buat Anda. Oke, kita ambil contoh di lokasi yang jauh sekalian. Di bagian barat yang dekat utara, Inggris. Coba kita lihat, jika menghadap utara, kubah berputar dari kanan ke kiri, anti-clockwise. Persis seperti matahari, terbit di timur, terbenam di barat. Bulan juga begitu. Anda lihat, itu bulannya di sebelah kanan. Bulan terbit di timur. Semua benda langit, matahari, bulan, bintang, terbit di timur, terbenam di barat. Sekarang, di lokasi yang sama, Anda menghadap selatan. Kita lihat, bintang dan bulan berjalan dari kiri ke kanan, clockwise. Karena posisinya di Inggris, kubahnya tidak berputar dan tak ada titik pusatnya. Hanya jalan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena Inggris lebih dekat dengan kutub utara. Perspektifnya nggak sampai ke ujung bumi selatan. Sekarang kita pindah ke selatan. Jangan nanggung, Gunung Bromo itu cuma 800 km dari Khatulistiwa. Kita yang jauh sekalian, New Zealand, 5.000 km dari Khatulistiwa. Sudah hampir 80% jari-jari bumi menurut teori bumi bola. Dari New Zealand menghadap selatan, kelihatan ada putaran kubah yang sempurna. Berputarnya terbalik, dari kiri ke kanan, clockwise. Kalau siang, matahari terbit di kiri, karena timurnya ada di kiri. Sekarang, kita pindah menghadap utara. Dari New Zealand, gak kelihatan kubah sempurna bintang utara. Yang kelihatan hanya arus dari kanan ke kiri, menghadap utara, anti-clockwise. Kenapa? Karena New Zealand sudah 80% jari-jari lingkaran bumi ke arah selatan menurut teori bumi bola. Perspektifnya nggak sampai untuk lihat kubah sempurna bintang utara. Di Inggris yang dekat kutub utara, perputaran kubah utara terlihat sempurna. Perputaran kubah selatannya yang cuma arus dari kiri ke kanan, tak kelihatan kubahnya. Sebaliknya, di New Zealand yang dekat Antartika, perputaran kubah selatan terlihat sempurna. Kubah utaranya yang cuma arus dari kanan ke kiri. Jadi kesimpulannya, 1. Kubah selatan atau Southern Hemisphere itu ada. Pengetahuan yang umum yang ada di buku maupun di web. Bahkan ada softwarenya. Tak perlu pergi ke gunung atau ke pantai untuk membuktikan fenomena yang sudah jelas diketahui orang selama ribuan tahun. 2.
yang disebut bintang kutub itu resminya cuma satu, Pole Star. Tak disebut kutub utara atau selatan. Bintang kutub ya bintang utara itu. 3. Bintang selatan itu menurut Cornell University tidak ada. Tapi ada miliaran bintang. Pasti ada bintang yang dekat dengan pusat kubah selatan. Bintang redup Sigma Octantis itu pun jaraknya masih 1 derajat dari arah selatan. Tak pernah digunakan untuk navigasi. Sejak ribuan tahun lalu, orang gunakan salib selatan. Bintang populer ada di bendera berbagai negara selatan karena dianggap penting. 4. Kubah selatan itu adalah anti-crepuscular dari kubah utara. Sama seperti matahari. Ketika terbit di timur, di baratnya juga ada sinar. Anti-solar point. Cahaya semu akibat perspektif. Kubah selatan juga begitu. Anti-crepuscular dari kubah aslinya di utara. 5. Anda bisa verifikasi semua informasi ini dengan download software gratis Stellarium. Jangan percaya apa kata saya. Silakan Anda riset sendiri. Anda bisa putar-putar arah. Pergerakan bintangnya beda-beda. Kalau menghadap utara gimana, timur gimana, selatan gimana, barat gimana. Dari situ Anda bisa mengambil kesimpulan, kubahnya 1 atau 2. 6. Star Trail adalah karya foto astrofotografi, astronom amatir. Bahasa bule memang begitu saklek. Maksudnya bukan astronom profesional. Astrofotografer pasti ngerti astronomi, tapi tidak profesional full-time menggeluti bidang astronomi. Profesionalnya justru di bidang fotografi benda-benda langit. 7. Jika Anda tertarik membuat foto, bukan hanya lihat software, itu bagus sekali. Saran saya, jangan hanya lihat satu arah, tapi lihat berbagai arah, jadi wawasannya lebih luas. Misalnya, coba gunakan foto 360 derajat. Ini baru canggih. Anda bisa menilai sendiri, kubahnya 1 atau 2. 8. Star Trail itu terjadi karena buminya diam dan kubahnya berputar, atau karena buminya berputar dan bintang-bintangnya diam. Ini adalah perdebatan yang tak pernah selesai selama 2400 tahun terakhir. Sejak penganut ajaran Pitagoras mengemukakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Alasan Pitagorian pada saat itu sederhana. Mereka adalah penganut aliran pagan atau musyrik. Menurut mereka, unsur tanah yaitu bumi pasti kalah dengan unsur api, matahari. Berarti pasti bumi yang mengelilingi matahari. Ini penjelasan di Wikipedia, artinya ini informasi yang umum sekali. Teori musyrik dewa matahari ini yang kemudian dikembangkan oleh dalam tanda petik sains modern. Ideologinya sama dengan elit global, penyembah iblis, the Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Saya bicara ideologinya, para penyembahnya, bukan Dajjalnya. Dajjal nggak tahu kapan datangnya, nggak usah dipikirin. Para penganutnya yang bikin kerusakan di muka bumi, mau Anda lawan atau tidak, itu terserah Anda masing-masing. Jadi, kalau ada orang bilang bumi globe adalah modern, itu pasti nggak ngerti sejarah, termakan propaganda para elit. Gimana mau dibilang modern? Orang sudah dikemukakan oleh Pitagorian 2400 tahun lalu. Gimana mau dibilang globe modern? Orang jarak bulan sudah dihitung oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu dengan asumsi buminya berbentuk bola. Apanya yang modern? Itu adalah propaganda kaum Freemason di abad pencerahan Eropa. Maksudnya, pencerahan bagi para penganut Freemason. Jadi sebenarnya Copernicus dan Galileo sama sekali tidak mengemukakan hal yang baru. Itu adalah propaganda. Apakah Star Trail terjadi karena buminya berputar? Ini yang sebenarnya gagal dibuktikan oleh Galileo, stellar parallax yang telah dikemukakan pada episode 3. Katanya bumi oleng 23 derajat ke utara dan selatan, makanya ada 4 musim. Begitu teorinya. Terus, kalau buminya oleng 23 derajat, kok kubah dan rasi bintangnya nggak berubah? Harusnya berubah dong. Katanya bumi mengelilingi matahari dengan total jarak 940 juta kilometer. Kok kubah dan rasi bintangnya tidak berubah juga? Katanya mataharinya pun berputar mengelilingi galaksi. Sementara kubah dan rasi bintangnya tidak pernah berubah. Disinilah nalar atau common sense diperlukan. Terserah masing-masing orang mana yang lebih masuk akal buat Anda. Jangan berharap semua orang pendapatnya sama dengan Anda. Soal geosentrik dan heliosentrik ini sudah jadi perdebatan selama 2400 tahun. Lantas Anda berpikir bisa ada aklamasi, semua orang harus setuju dengan satu model lewat chatting di media sosial. Debat adu kepala antara rakyat dengan rakyat. Itulah sebabnya para elit bebas berbuat apa saja tanpa disadari oleh rakyat. Karena rakyatnya sibuk berantem sendiri. Saya hanya menjelaskan pada para subscribers dan memberi contoh konkret bagaimana melakukan riset dan verifikasi secara praktis dan efektif. Sehingga lain kali tak perlu bertanya pada saya, karena Anda semua punya potensi untuk melakukan kajian yang jauh lebih baik dari saya. So who are you? Are you like some special forces guy or something?